few moments later. Karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas total wilayah 1.905 juta kilometer yang terdiri dari daratan dan perairan. Yang pertama, wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang berbentuk padat dan tidak digenangi air. Beberapa karakteristik wilayah daratan berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Bagian A, pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian beberapa gunung yang berjejer membentuk pegunungan yang panjangnya bisa mencapai hingga ribuan kilometer. Pegunungan juga merupakan pembukitan yang memiliki ketinggian bersekitar 500 sampai 600 mdpl, yaitu meter di atas permukaan laut. Adapun ciri-ciri pegunungan yaitu memiliki lereng yang terjal dengan relief sekitar yang curam dan kawasan puncak yang relatif lebar. B. Gunung. Gunung merupakan suatu bentuk permukaan tanah yang letak ketinggiannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah-tanah di sekitarnya. Gunung pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan bukit. Gunung pada umumnya memiliki lereng yang curam dan tajam, atau bisa juga dikelilingi oleh puncak-puncak atau pegunungan. Pada beberapa ketinggian, gunung bisa memiliki 2 atau lebih iklim, jenis tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan yang berbeda. Gunung memiliki 3 jenis, yaitu gunung api, gunung lipatan, dan gunung patahan. Ketiga gunung ini terbentuk akibat adanya tenaga endogen, di mana terjadinya pergerakan lempeng tektonik yang bergerak, roboh, dan tenggelam yang menyebabkan terangkatnya lapisan batuan ke atas dan membentuk daratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gunung. Bagian C, dataran tinggi. Dataran tinggi biasa disebut juga dengan plateo atau plato, yang merupakan lahan yang terbentuk dari datar yang naik tajam di atas wilayah sekitarnya. Beberapa pada ketinggian 7 mdpl, dataran tinggi ini terbentuk akibat dari proses erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi memiliki beberapa jenis, di antaranya dataran tinggi terpotong atau dissetek plateaus, yang merupakan dataran tinggi yang terbentuk akibat dari gerakan ke atas pada tumbukan lempeng-lempeng tektonik, dan dataran tinggi vulkanik atau vulkanik plateaus yang terbentuk akibat dari letusan gunung berapi kecil yang perlahan menumpuk dari waktu ke waktu dan membentuk sebuah dataran tinggi. Adapun ciri-ciri dataran tinggi antara lain, yang pertama beriklim sejuk, yang kedua pertanian di bawah terasering, yang ketiga amplitudo suhu harian dan tahunan besar, yang keempat udara kering, yang kelima lengas atau kelembapan udara nisbi sangat rendah, yang keenam jarang terjadi hujan. Dataran tinggi merupakan wilayah yang cocok untuk perkebunan. Adapun beberapa tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi yaitu wortel, stroberi, kubis, kentang, dan lain sebagainya. D. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan hamparan tanah luas yang berada pada ketinggian relatif rendah, kurang dari 200 mdpl. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dataran rendah adalah bagian permukaan bumi di daerah rendah yang relatif rata. Dataran rendah disebut juga dataran aluvial. Dataran rendah terbentuk akibat proses sedimentasi sungai yang menjadikannya memiliki tanah yang subur. Letaknya yang berada di dekat pantai yang hilir sungai mengakibatkan daerah dataran rendah rentan terkena banjir. Ciri-ciri dataran rendah antara lain, yang pertama tanahnya relatif datar, yang kedua biasanya daerah sekitar pantai namun ada juga di pedalaman, yang ketiga terjadi akibat proses sedimentasi, yang keempat tanahnya lebih subur dan banyak dijadikan tempat pemukiman, yang kelima tekanan udara lebih tinggi dibandingkan dataran rendah. Dataran rendah juga dijadikan lahan pertanian. Tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran rendah antara lain padi, kelapa, pisang, jagung, dan lain sebagainya.
Sungai merupakan aliran air yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Menurut Syarifuddin, sungai memiliki beberapa jenis berdasarkan jumlah airnya, yaitu sungai permanen, sungai yang debit airnya relatif tetap, sungai periodik, yaitu sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan waktu musim kemarau airnya sedikit. Sungai intermiten atau episodik, yaitu sungai yang airnya mengalir saat musim hujan, sedangkan musim kemarau airnya kering. Sungai ephemeral, yaitu sungai yang ada airnya hanya saat musim hujan. Danau. Danau merupakan sebuah cekukan di muka bumi. Jumlah air yang masuk lebih besar dari air yang keluar. Air hujan sungai dan air resapan tanah berdasarkan proses terjadinya danau dibedakan menjadi dua, yaitu danau alam terbentuk dari proses alami tanpa adanya campuran tangan manusia. Danau alam dibedakan menjadi danau tektonik, danau vulkanik. Danau vulkan tektonik, danau glasier, danau doninal, dan danau tapal kuda. Danau buatan atau yang lebih dikenal dengan waduk dibuat berdasarkan tujuan terbentuk yang sesuai dengan penggunaannya, seperti irigasi, pengulangan banjir, pembangkitan listrik, perikanan, transportasi, dan sebagainya. Kedua, wilayah perairan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17,5 ribu pulau. Jumlah pulau di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 kurang lebih 17.508 pulau. Akan tetapi, dengan hilangnya kepemilikan Pulau Sipadang dan Pulau Ligitan, begitu juga Pulau Yako dan Pulau Aturo, sehingga jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504. Baik, saya akan melanjutkan video teman saya. Karakteristik wilayah perairan di Indonesia terbagi menjadi laut, selat, dan pantai. A. Laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah dan terhubung dengan benua. Komposisi air laut terdiri dari 96,5% air murni dan 3,5% mineral lain seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, serta partikel tak terlarut. Laut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan letak, dan berdasarkan kedalamannya. Jenis laut berdasarkan proses terjadinya: laut transgresi, laut ingresi, laut regresi, dan berdasarkan letaknya yaitu laut tepi, laut pertengahan, laut pedalaman, dan juga berdasarkan kedalaman yaitu zona littoral, zona nerit, zona bathal, dan zona absyal. B. Selat. Selat merupakan laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Selat berfungsi sebagai pemisah sekaligus penghubung antar pulau. Ciri-cirinya antara lain: 1. Terletak di antara pulau yang lebih besar. 2. Terletak di antara dua permukaan daratan. 3. Laut sempit yang menghubungkan pulau yang berdekatan. Selain fungsinya sebagai penghubung antar pulau, selat juga memiliki beberapa manfaat, antara lain: 1. Sebagai jalur transportasi laut. 2. Sumber perikanan yang melimpah. 3. Pusat perekonomian masyarakat. C. Pantai. Pantai terjadi karena adanya gelombang yang menghantam daratan tanpa henti, kemudian terjadi pengikisan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan pantai adalah suatu wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Sedangkan garis pantai adalah batas pertemuan yaitu antara bagian laut dan daratan ketika terjadi air laut pasang tinggi. Pantai terdiri dari pantai landai dan pantai curam. Yang pertama, pantai landai. Pantai landai yaitu pesisir atau tepi laut yang daratannya menurun sedikit demi sedikit ke arah laut. Yang kedua, pantai curam, yaitu pesisir atau tepi laut yang terjal.
Adapun ciri-ciri pantai diantaranya yaitu 1. Memiliki garis pantai yang permanen dan terjaga dengan baik. Yang kedua, tanah yang berpasir. Yang ketiga, terdapat tumbuhan yang memiliki akar nafas. Keempat, memiliki muara. Dan yang kelima, terdapat ekosistem mangrove.